Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Susilo Bambang Yudhoyono sangat rakus korupsinya. Sangat rakus, korupsinya besar. Tetapi masih kurang. Aset Partai Demokrat dibuat atas nama keluarganya. Jadi Susilo Bambang Yudhoyono sangat rakus korupsinya dan masih merasa kurang terus, sehingga aset Partai Demokrat dibuat atas nama keluarganya. Dalam masa pemerintahan selaku Presiden RI, banyak melakukan perbuatan korupsi dengan cara setiap pembangunan proyek hanya dilakukan 25% dan 75% anggarannya dikorupsi, sehingga proyeknya itu mangkrak. Makanya disebut pimpinan mangkrak lah ya, pejabat mangkrak. Jadi semua proyeknya hampir mangkrak, tidak ada yang selesai. Di mana pada saat itu ada 34 proyek yang mangkrak dilaporkan Joko Widodo kepada KPK. Hanya saja KPK tidak menindaklanjutinya sampai sekarang. Diduga perbuatan korupsinya paling banyak dari proyek Wisma Atlet Hambalang. Dari hasil korupsi diduga sudah banyak, sesuai salah satu kader Partai Demokrat kubu Muldoko menyatakan banyak rekening banknya Susilo Bambang Yudhoyono ini. Berarti semuanya itu disimpan dalam rekening bank. Susilo Bambang Yudhoyono sangat rakus. Sudah banyak korupsinya, masih merasa kurang saja, sampai aset bangunan Partai Demokrat dibuat atas nama keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi dia sudah banyak melakukan perbuatan korupsi waktu dia menjabat sebagai Presiden RI, dan juga merasa tidak cukup, masih merasa kurang terus, sehingga dia karena merasa kurang, semua aset bangunan Partai Demokrat tersebut digunakan atas nama keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal kantornya itu terletak di daerah strategis kota Jakarta, dan harganya itu ratusan miliar, itu tidak sedikit. Karena dia merasa tidak pernah cukup, sehingga aset bangunan daripada Partai Demokrat pun dijadikan milik sendiri. Dan kelihatannya Susilo Bambang Yudhoyono cara berpikirnya jauh ke depan. Dia selaku ketua Partai Demokrat saat itu sudah memahami mungkin suatu saat Partai Demokrat ini akan bisa bubar. Maka kalau nanti sampai bubar, semua kantornya tersebut sudah menjadi milik pribadinya dari Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi itulah harapan saya. Jadi jauh sebelumnya sudah jauh berpikir dia bahwa Partai Demokrat ini mungkin suatu saat akan bubar. Apalagi sekarang ini perseteruan di antara kader Partai Demokrat, di mana kubu Agus Harimurti Yudhoyono akan kalah dengan kubu Muldoko. Dengan demikian Partai Demokrat, kubu AHY akan bubar dan tetap menguasai semua bangunan kantor Partai Demokrat tersebut, sehingga mereka tetap merasa aman menguasai daripada semua kantor Partai Demokrat tersebut. Apalagi kantor Demokrat itu letaknya strategis semua, dan harganya sangat mahal itu kalau sekarang, ratusan miliar di satu kantor itu. Itu yang saya lihat. Harapan saya agar KPK mengusut kasus Wisma Atlet yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat banyak anggarannya di korupsinya. Apalagi data-data korupsinya soal Hambalang tersebut sudah diberikan kepada KPK oleh Muhammad Nasaruddin, katanya demikian. Walaupun namanya belum disebut namanya, tetapi data-data korupsi dikaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sudah banyak semua sudah diserahkan ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya saja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengusutnya dan didiamkan saja. Jadi saya lihat Komisi Pemberantasan Korupsi ini
dalam menangani perkara sifatnya diskriminatif, membeda-bedakan, tidak disamaratakan semua. Padahal dia lembaga independen yang tidak boleh berpihak kepada siapapun. Seharusnya dia harus menindak daripada Susilo Bambang Yudhoyono tersebut terkait perbuatan korupsinya di proyek Hambalang tersebut. Apalagi data-datanya sudah diserahkan semua kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga sudah mudah dia tinggal memeriksanya saja, dan semua data-datanya sudah ada di Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Jadi harapan saya supaya Komisi Pemberantasan Korupsi ini supaya menindak daripada Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mengenal puas-puasnya memiliki kekayaan tersebut, masih merasa kurang terus. Padahal setiap proyek mangkrak itu tentu ada bagiannya mungkin dulu. Dan semua itu diketahui oleh Muhammad Nasaruddin dan semua data-datanya sudah diserahkan kepada KPK. Dan harapan saya supaya KPK ini bertindak sesuai dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang melakukan kejahatan, baik dia mantan presiden, tokoh agama, dan lain sebagainya, kalau bersalah harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.